Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika berada di luar ruangan ya. Kali ini kita masih belajar di materi yang sama, yaitu tentang mempelajari KD 3.2, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Untuk minggu kemarin, kita telah belajar mengenai definisinya, kemudian ada juga tentang bagaimana perusahaan memperoleh sumber keuangannya dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa saja macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Nanti di dalamnya kita akan belajar tentang kegiatan utama apa saja yang dilakukan dalam mengelola keuangan. Kemudian nanti juga ada materi tentang aspek-aspek kebijakan pengelolaan keuangan apa saja yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Untuk itu, kita langsung saja mulai ke materinya ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang macam pengelolaan kebijakan pengelolaan keuangan, kita review dulu tentang materi yang kemarin, yaitu tentang pengertian kebijakan dan pengertian kebijakan pengelolaan keuangan. Seperti yang sudah anak-anak tahu bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Contohnya kemarin itu kita menggunakan masalah BBM, kelangkaan BBM. Masalahnya adalah kelangkaan BBM. Kemudian kebijakan apa yang diambil? Misalnya pemerintah mengambil kebijakan bahwa harga BBM dinaikkan dan harga tersebut diikuti oleh semua masyarakat Indonesia. Tujuan kebijakan tersebut adalah mengatasi suatu masalah. Nah, masalahnya adalah si kelangkaan BBM tersebut. Lalu, kebijakan pengelolaan keuangan merupakan bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok untuk melakukan pengelolaan keuangan agar hasil atau tujuan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Mengingat pengelolaan keuangan memegang peranan yang penting dan berdampak pada kegiatan perusahaan, maka setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya harus membuat kebijakan pengelolaan keuangan sebaik-baiknya. Kenapa setiap perusahaan harus membuat kebijakan pengelolaan keuangan? Karena jika misal suatu perusahaan memiliki dana atau uang, tidak dikelola atau tidak ada aturan-aturan yang mengatur di dalamnya, maka untuk kelangsungan hidup dan pengelolaan uang perusahaan kedepannya pun akan tidak berjalan dengan lancar karena cuma punya uang tapi tidak dikendalikan dengan baik. Sama saja punya uang tapi tidak punya keinginan untuk mengelola uang biar kedepannya tambah lagi. Misal kalian hari ini punya uang 10.000, tapi kalian pengen punya uang 50.000 bulan depan. Nah, tetapi kalian tidak ada usaha untuk mengelolanya. Misal 10.000 diputar buat jualan permen atau apa. Kalau semisal ternyata kalian punya ide, misal 10.000 diputar atau dijadikan modal untuk jualan permen, nanti bulan depan kalian bisa memperoleh 50.000. Itu cara pengelolaan yang baik, atau ada kebijakan yang kalian putuskan bahwa oke, 10.000 punyaku ini tidak akan aku pakai untuk jajan, tapi dipakai buat modal jualan permen, seperti itu. Bisa dipahami ya secara singkatnya atau secara sederhananya. Kalau sudah tahu dasarnya dulu, yaitu definisi dari kebijakan keuangan, nanti kita belajar tentang kegiatan utama dari kebijakan pengelolaan keuangan itu apa saja. Nah, kebijakan pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangannya. Ada beberapa jenis kegiatan utama dari kebijakan yang dilakukan dalam mengelola keuangan. Di sini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama mencari dana atau pendanaan, yang kedua menggunakan dana perusahaan, dan yang ketiga adalah mengelola aset atau aktiva.
Ada yang tahu aktiva itu apa? Ya, aktiva seperti yang sudah tertulis adalah aset atau semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Lawannya aktiva adalah pasiva atau kewajiban. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu jenis kegiatan di pengelolaan keuangan ya. Oke, yang pertama adalah mencari dana atau pendanaan. Kegiatan mencari dana perusahaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu, apakah memaksimalkan penggunaan modal sendiri atau melakukan pinjaman dengan resiko-resikonya. Maksudnya misalnya gini, mencari dana pada intinya adalah mau dari mana perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh uang untuk mengelola perusahaannya. Kalau perusahaan saja tidak tahu dia mau memperoleh uang dari mana, bagaimana perusahaan tersebut akan berjalan, gampangnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini akan ada tabel tentang sumber utama pendanaan usaha. Terdapat dua sumber pendanaan perusahaan ya. Yang pertama pendanaan ekuitas atau modal sendiri. Sumber utama pendanaan ini dapat diperoleh dari tabungan individu, teman, saudara, investor, perorangan lain, perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan penjualan saham. Yang kedua, pendanaan dari utang atau pinjaman. Sumber utama pendanaan ini dapat diperoleh dari teman, saudara, investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku pemberi pinjaman berbentuk aset, bank-bank komersial, produk-produk yang didukung pemerintah, lembaga keuangan swadaya masyarakat, perusahaan besar, dan perusahaan modal ventura. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan pendanaan-pendanaan yang kemarin kita sudah pelajari di bagian evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Kan ada yang namanya pengeluaran atau pembiayaan dana perusahaan. Di sana ada pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Nah, pada intinya di kegiatan pendanaan ini adalah kita harus tahu misalnya kita membuat perusahaan, kita harus tahu mau dari mana kita memperoleh dana kita. Apakah kita punya modal sendiri dengan menggabung-gabungkan uang teman, misal saya mau mendirikan perusahaan, saya punya uang 10 juta, kemudian dapat tambahan uang dari teman saya yang ingin bergabung, memberikan 10 juta lagi, dan sebagainya. Atau saudara memberikan 10 juta, dan lain-lainnya. Atau saya mau mendirikan perusahaan dengan modalnya dari utang atau pinjam ke orang lain. Bedanya kalau yang pertama adalah saya punya modal sendiri dan ada partner modalnya, misal ada teman saya yang ingin join, atau yang kedua ini sumber dananya berasal dari utang, saya pinjam ke teman, saudara, atau ke bank-bank komersial. Di sini juga disebutkan utang bisa diperoleh dari para pemasok bahan baku pemberi pinjaman. Nah, ini ada kaitannya dengan utang dagang yang kemarin kita pelajari. Sumber dananya itu berasal dari udah dalam bentuk barang ya, tapi pembayarannya dilakukan kemudian setelah misal laba kita terkumpul, atau misal barang yang kita jual itu laku habis dan sebagainya. Jadi kita ulangi ya, pada intinya di aktivitas atau kegiatan pendanaan adalah kita menentukan dari mana asal uang perusahaan kita atau sumber dana perusahaan kita, mau modal sendiri ataupun dari utang. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu menggunakan dana perusahaan. Menggunakan dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Penggunaan dana tersebut dibuat dalam laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Dengan laporan ini, ada gambaran mengenai perubahan dari masing-masing elemennya yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Maksudnya adalah kalau tadi kita
beraktivitas atau berkegiatan untuk menentukan dari mana sih sumber dana perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan sumber dana tersebut. Kalau tadi kita bagaimana cara dapat uang, yang sekarang adalah bagaimana kita mengelola uang tersebut. Nah, mengelolanya bisa dalam bentuk untuk kegiatan operasional perusahaan dan tujuannya adalah untuk investasi, dalam artian tentu kita dalam membangun perusahaan, membangun bisnis, tujuannya adalah agar memperoleh keuntungan di masa depan. Makanya kita harus putar otak bagaimana kita punya sumber dana yang minim untuk bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, seperti itu. Nah, di sini disebutkan penggunaan dana tersebut dibuat dalam laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Maksudnya adalah untuk bisa membandingkan antara yang pertama sumber dana kita dan laporan tentang hasilnya. Jadi yang pertama adalah laporan tentang sumber dana, yang kedua adalah laporan tentang hasilnya atau investasinya. Jadi tujuannya adalah untuk bisa membandingkan dari kegiatan yang telah kita lakukan, kita untung berapa sih, atau misalnya produk kita laku berapa dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk perbaikan ke depannya. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut atau perbandingan-perbandingan tersebut itu berdasarkan rasio-rasio keuangan. Tergantung kita mau melihat dari sisi rasio keuangan yang mana. Untuk lebih jelasnya, rasio-rasio keuangan itu terdapat di buku kalian halaman 30. Untuk yang ketiga adalah mengelola aset atau aktiva. Seperti yang sudah disampaikan ya, aktiva itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Lawannya aktiva adalah pasiva. Ibaratnya aktiva itu harta kita, pasiva adalah kewajiban-kewajiban kita. Contoh aktiva adalah misalnya aktiva tetap, misal gedung, tanah, dan sebagainya. Lawannya aktiva pasiva, contoh pasiva adalah hutang, pembayaran gaji, dan sebagainya. Mengelola aset adalah suatu aktivitas yang dilakukan setelah dana telah diperoleh dan diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset. Pengelolaan aset perusahaan harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar tidak mengeluarkan dana yang besar. Nah, misalnya kalau tadi kita udah tahu nih dari mana kita memperoleh sumber dana kita. Kemudian yang kedua, kita tahu bagaimana mengelola dana kita agar memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, untung yang kita peroleh tersebut kita gunakan untuk investasi, dalam artian misal dari hasil laba perusahaan kan ada yang namanya dividen dan laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kita gunakan untuk misal penambahan modal, atau misal dari laba tersebut berdasarkan rapat sekian persen kita alokasikan untuk pembelian alat baru, atau misalnya untuk perluasan usaha, jadi pabriknya diperbesar dan sebagainya. Intinya dari keuntungan yang kita peroleh setelah dibagi-bagi sesuai kewajibannya, misal untuk membayar kewajiban dan sebagainya, sisanya dipakai untuk mengelola aset atau diinvestasikan. Tujuannya apa? Biar selain memperoleh keuntungan saat ini, juga punya pandangan atau punya rencana untuk lebih maju lagi di masa depan. Ibaratnya kalau sekarang cuma memperoleh keuntungan berupa labanya aja, tapi 5 tahun ke depan kita bisa memperoleh laba yang lebih besar karena di 5 tahun sebelumnya kita sudah memperluas usaha atau investasi dengan membeli tanah lagi buat agar pabriknya lebih besar. Otomatis kalau pabriknya lebih besar, produksinya lebih banyak lagi kan, jadinya keuntungannya pun lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, di dalam ilmu administrasi keuangan, sedikitnya ada 6 aspek kebijakan pengelolaan keuangan nasional menurut DIMOK. Aspek-aspek kebijakan pengelolaan keuangan tersebut meliputi adalah
Yang pertama dulu adalah aspek kebijaksanaan ekonomi, menyangkut hubungan di antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya, serta pengeluaran di dalam negeri, dan berapa banyak dari perekonomian harus dimasukkan ke dalamnya oleh pemerintah. Maksud dari aspek kebijaksanaan ini adalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dari mana sih sumber dana kita, kemudian untuk apa saja penggunaan dana kita. Misal, kita harus tahu sumber dana kita itu mau dari mana aja, ada kebijakan-kebijakannya. Misal, berdasarkan kebijakan kita memperoleh sumber dana itu cuma dari modal sendiri, nggak boleh utang. Kemudian pengeluaran atau penggunaannya, kebijakannya untuk apa saja. Misal hanya untuk pembayaran kewajiban dan operasional perusahaan dan sebagainya. Itu contoh kebijakan ekonomi atau aspek kebijaksanaan ekonomi. Yang kedua, aspek kebijaksanaan hutang, meliputi hubungan antara keseluruhan pengeluaran pemerintah dan penghasilan pemerintah pada waktu ini. Kapan, bagaimana, dan sampai seberapa jauh pemerintah harus membuat dan membayar kembali utang. Kalau tadi adalah kebijakan tentang dari mana sumber kita dan bagaimana kita menggunakan dana atau pengeluarannya. Yang kedua ini adalah kebijakan tentang hutang. Kita mau hutang dari mana saja, hutang-hutang mana saja yang akan kita lakukan atau perbolehkan, kemudian dalam jangka waktu berapa lama kita hutang tersebut, kemudian cara membayarnya, uangnya dari mana, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek kebijaksanaan penghasilan, mempertimbangkan besarnya secara relatif berbagai sumber penghasilan dan persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Untuk aspek kebijakan yang ini adalah maksudnya kita harus membuat kebijakan tentang sumber-sumber penghasilan kita. Misal penghasilan kita itu cuma dari satu produk, atau misalnya perusahaan itu jual baju. Nah, penghasilan tersebut berasal dari misalnya kita jualan langsung, atau misal juga ada sumber penghasilan dari misalnya reseller dan sebagainya. Kan dengan harga yang berbeda ya, harga reseller sama kita jualan langsung pasti harga jualnya juga berbeda. Nah, kita harus tahu sumber-sumber penghasilan kita dari mana saja. Kemudian yang keempat, aspek kebijaksanaan pengeluaran, menentukan besarnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang berlain-lainan. Yang keempat ini adalah kebalikan dari penghasilan. Kalau tadi kita tahu dari mana saja sumber penghasilan kita, yang keempat ini kita harus tahu kebijakan, membuat kebijakan tentang pengeluaran-pengeluaran pemerintah apa saja yang harus kita bayarkan, atau kewajiban apa saja yang harus kita tunaikan. Yang kelima, aspek kebijaksanaan pelaksanaan, menyangkut hubungan di antara biaya dan hasil-hasil kegiatan-kegiatan pemerintah tertentu dan penyelidikan mengenai seberapa jauh organisasi dan tindakan pemerintah berdaya guna untuk mencapai tujuannya. Contohnya adalah misalnya kebijakan tentang apakah yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, aspek kebijakan pelaksanaan ini adalah lebih kepada pengawasan. Apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang kita rencanakan. Sedangkan yang terakhir adalah aspek kebijaksanaan akuntan atau pembukuan, menyangkut hubungan di antara rencana-rencana dan tindakan. Jadi kalau yang tadi aspek kebijakan pelaksanaan itu adalah pengawasan. Nah, kalau yang aspek kebijakan akuntan atau pembukuan ini adalah lebih kepada evaluasi. Jadi rencananya tadi apa saja, kemudian hasil atau tindakannya kita melakukan apa, apakah sudah sesuai, kemudian apakah melenceng dari rencana dan sebagainya, untuk bisa dievaluasi untuk perbaikan di kemudian hari. Materi kali ini sampai di situ saja anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau belum, silakan ditonton ulang dan kemudian bisa ditanyakan di forum diskusi kita di kelas ataupun di grup kelas. Oke? Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.